Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di akhir pekan bersama dengan Bung Rocky. Ini Anda pakai apa ini Bung Rocky? Ini namanya kupluk. Ya, wah, ya. Topi olahraga sebetulnya tadi buat nahan panas karena saya lagi di tempat yang sangat terik, jadi nahan panas sebentar tuh. Karena lagi Oh, nggak bisa naik gunung, maka saya upayain untuk pakai peralatan gunung di hotel. oke. Saya pikir tadi ini satu topi khas daerah begitu karena Anda kemarin kan di Makassar tuh sekarang dapat coverage yang luar biasa saya kira dan banyak orang yang menikmati sebenarnya mestinya perdebatan-perdebatan calon presiden itu seperti yang kemarin ya. Itu kemarin digelar oleh alumni ya, alumni Universitas Negeri Makassar ya, Bung Rocky yang acara Anda hadir itu ya. Ya, alumni, ya itu, dan itu momen yang bagus sehingga nggak perlu ada kisi-kisi, itu langsung aja kan. Kalau capresnya ada otak ya pasti nggak, tanpa bantuan tim pun dia bisa jawab sendiri kan. Jadi Mm-mm. saya kira itu yang harusnya jadi pola atau model untuk debat presiden. Ngapain lagi ada KPU bikin jadwal gitu, ongkosnya mahal, juga idenya nggak bisa keluar karena dikasih kisi-kisi dulu. Jadi seseorang itu jadi otentik di atas panggung justru ketika pada dia itu ada pertanyaan dadakan, nggak ada dipersiapkan. Semuanya itu kan datang dari isi kepala. Nah, isi kepala capres itu harus lebih lebih tebal dari isi kantongnya. Iya. Oke, tapi sayangnya kemarin dari tiga orang pasang capres, dan dari tiga capres hanya dua yang hadir ya, Ganjar dan Anies ya, Bung Rocky ya. Saya nggak tahu tuh panitia apa nggak berhasil kontak Pak Prabowo atau mungkin jadwalnya bertabrakan. Tapi tetap kita ingin, publik ingin, apalagi masyarakat akademis ingin mendengarkan uraian yang argumentatif dari capres-capres ini. Jadi mesti ada semacam bagus betul ide dari keluarga alumni Universitas Negeri Makassar kemarin untuk memulai tradisi itu. Dan itu ada mungkin ada 3.000 orang dan sebagian besar ada dosen, akademisi itu. Jadi terlihat kita kita nggak beli kucing dalam karung kan, itu Hmm. langsung bukan dicecar, pers selalu pakai istilah cecar. Tapi saya menguraikan satu problem untuk ditanggapi itu. Dan dari tanggapan itu kita bisa lihat luas nggak wawasan seorang capres itu kan. Kalau sekedar tanya jawab juga ya bisa aja tuh, data versus data. Tapi kita mau lihat paradigma berpikir dari calon-calon presiden ini. Itu sebetulnya inti dari memilih seseorang. Dan kemarin itu sama sekali tidak ada semacam istilah kalau yang di KPU ada technical meeting gitu ketemu dengan capresnya apa pertanyaan-pertanyaan itu spontanitas semua ya muncul di situ ya, Bung Rocky ya. Iya, nggak ada itu. Mungkin panitia juga yang segen juga. Ngapain kasih kisi-kisi pada panelis itu akan abaikan kisi-kisi itu kan. Jadi tetap kita percaya bahwa argumen akademis, kemampuan masyarakat kampus ini untuk menapis pikiran itu tersedia sejak awal. Karena kampus kan dilatih secara metodologi untuk berpikir tajam. Nah, capres-capres ini juga harus bayangkan bahwa Anda itu ada di kampus loh. Sekali Anda berbohong di dalam data dan di dalam logika, itu Anda pasti akan dijebak lebih jauh tuh. Nah, ini mungkin masih pemanasan kan, mungkin akan beberapa kali saya diundang jadi panelis di situ tuh. Tetapi teman-teman LSM yang juga berupaya untuk bikin forum yang sama jangan dihalangi itu. Universitas juga jangan dihalangi itu. Kalau KPU mau punya tradisi lain, debat yang formal ya silakan aja, tapi itu kan nggak akan ada yang nonton karena dianggap bahwa ini ada kisi-kisi, ada technical meeting dulu, ini nggak boleh ditanya, ini boleh nggak perlu lah. Pakai aja pikiran bahwa setiap pertanyaan akademis itu diajukan untuk menguji wawasan, dan wawasan itu terlihat dari cara menyusun kalimat, dari cara membuat gimmick, bahkan membuat satir atau mengolok-olok sambil ngakak-ngakak kan, itu intinya kan. Jadi kecerdasan itu bukan sekedar kecerdasan akademis, tapi kecerdasan humoris juga. Oke. Kalau Anda lihat kemarin kan Anda dua orang langsung yang ya, tanya jawab dengan Anda lah bukan cecar begitu ya dialog dengan Anda gitu. Bagaimana sejauh ini yang penilaian Anda dari kedua orang ini? Ini kan kemarin tentu saja karena di Indonesia di Sulawesi dan Indonesia bagian timur gitu. Wawasan mereka tentang pemahaman soal-soal itu seperti apa, Bung Rocky? Dari sisi regionalnya gitu. Ya, sebetulnya belum bisa masuk pada hal yang sangat regional kan. Ya. Itu memerlukan semacam latihan. Jadi kemarin kita baru mau coba melihat apa visi besarnya tuh, paradigma di belakang program apa. Kadangkala program itu udah dihitung detil, ternyata paradigmanya berbeda dengan apa yang ada di dalam program detil kan.
Jadi itu yang kita ingin supaya bersiap-siap lah Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Nanti akan ada kesempatan Anda diuji di tingkat lokal tuh. Ya, Pengetahuan Anda tentang stunting lokal, pengetahuan Anda tentang jumlah jalan rusak di daerah tuh. Jadi jangan misalnya menghindar, wah saya kan nasional. Enggak, justru semua problem nasional dimulai dari micropolitics atau micro problem di tingkat lokal. Dan itu boleh aja buat data, tetapi yang ingin dilihat orang cara seseorang menguraikan masalahnya dan cara dia menghubungkan dengan penyelesaian. Nah, kadang-kala masalahnya dikuasai, penyelesaiannya tidak. Atau sebaliknya, udah ada penyelesaian tapi detail masalahnya dia nggak ketahui itu. Jadi hmm, presiden itu dia pertama mesti mewakilkan dirinya sebagai seorang intelektual, karena memimpin negara ini nggak bisa dengan kapasitas sekedar ada punya ijazah. Intelektualitas itu diuji dalam kemampuan dia untuk menghubungkan dots, connecting dots gitu kan. Nah hmm, kalau itu nggak terlihat, nah orang akan anggap loh ini presiden cuma hafal-hafal doang, begitu sampai di panggung dia tahu semua, tapi nggak ada kaitannya satu sama lain kan. Itu hmm, sama seperti multiple choice tuh, A, hmm, B, C, D, iya, empatnya benar, tapi nggak ada hubungannya satu sama lain kan. hmm. Oke, tetapi sejauh ini Anda bagaimana menilai dua orang ini? Ganjar berupaya untuk menerangkan dengan data, tetapi kritik saya pada Ganjar, orang mau dengar visimu dulu gitu. Hmm, Visi sebagai calon presiden dari Partai Wong Cili, maka mestinya dia bertahan pada pikiran atau program yang pro Wong Cili. Jangan lagi menganggap bahwa ya ekonomi akan bertumbuh. Iya, pertumbuhan ekonomi itu dasarnya apa? Kebahagiaan, kesejahteraan, pemerataan, kan itu yang mesti diperkuatkan. hmm, Kalau dia partai datang dari Gerindra juga mestinya dengan cara yang berbeda dengan PDIP. Kalau enggak ya apa bedanya Ganjar dengan Prabowo misalnya itu. Anies berhasil untuk memperlihatkan visi paradigmanya tuh tentang apa itu kebahagiaan, tentang bahwa value itu mesti didahulukan daripada data atau kualitas mesti lebih unggul dari kuantiti. Jadi Anies memang paham paradigma itu. Itu hmm, bedanya dengan Ganjar. Ganjar bukan saya bilang nggak paham, tapi Ganjar mengerti bahwa dia masih di dalam tahap menguraikan data itu. hmm, Buat saya data itu nggak penting, karena data nanti akan mengikuti paradigma itu. Jadi pertama-tama masukan saya buat Ganjar, pastikan bahwa Anda mewakili satu jenis pikiran Soekarno, karena Anda datang dari pikiran Soekarno. Jangan Anda berpikir tentang Soekarno, tapi koperasi itu tidak Anda unggulkan, kan itu intinya kan. Jadi kemampuan PDIP juga masih mesti dilatih. Tapi saya pikir Ganjar cukup bertumbuh di dalam pengertian tidak kadang-kadang kan kalau kita lihat Ganjar seolah-olah ya kemampuan untuk menguraikan sesuatu yang visioner itu tidak terbaca tuh karena soal wawasan. Tetapi dia bisa latih diri itu. Anies memang terlatih karena dia dosen tuh. Dia bisa uraikan sesuatu kadang-kala secara metodologis, kadang-kala paradigma dikeluarkan. Jadi keunggulan Anies karena dia pernah belajar secara sistematis tentang cara berpikir. Nah, ya, Ganjar itu terbiasa di dalam birokrasi yang sifatnya adalah apa namanya top down gitu kan. Jadi itu bedanya tuh. Tapi saya ingin supaya Ganjar juga mulai melatih diri berpikir secara paradigmatik. Karena di dalam kalau soal data segala macam dia suruh aja menteri datang ke situ kan ya, atau wakilnya dia secara teknis. Tapi sekali lagi visi Indonesia itu mesti dipahami berdasarkan prinsip bahwa PDIP adalah wong cilik. Itu hmm. dasarnya tuh. Ya, tapi saya kira yang menarik adalah Ganjar bukan hanya di forum ini, tapi forum kemarin juga menegaskan itu dia mulai mencoba melepas bayang-bayang dari Pak Jokowi ya, dengan melancarkan kritik-kritik terhadap penilaian terhadap penegakan hukum di era Pak Jokowi dan sebagainya begitu. Nah itu plus poin itu saya pujikan itu pada Ganjar karena dia mampu untuk keluar dari tutorisasi Jokowinomics atau Jokowiisme yang mereka pakai itu. Memang nanti ada kontradiksi misalnya waktu ditanya oleh seorang panelis UCM berapa poin penegakan hukum dikasih 5 pada Pak Jokowi. Jadi Ganjar berupaya untuk menerangkan bahwa ya memang Jokowi nggak berhasil penerapan hukum, Ya, tapi itu berefek nanti pada Mahfud MD yang wakilnya kan. Itu ya, berarti ya, Pak ya, ya, Mahfud ya. yang gagal untuk. Hmm, Tapi hmm, itu memang konsekuensinya begitu kan. Nah hmm, kalau Pak Mahfud juga mengatakan ditanya hal yang sama, Pak Mahfud, Pak Jokowi berapa poinnya pasti dikasih 9 10 kan. Itu pertentangan hmm, dengan Ganjar.
Jadi ini yang saya maksud, Ya. belajar tentang paradigma itu, sehingga mungkin ya bisa bersilat lidah sedikit lah. Ya Pak Jokowi memang kita kasih poin 5 karena terakhir ada soal apa namanya Mahkamah Konstitusi. Nah Ganjar mesti mampu ucapin itu Ya, ya, ya. supaya orang tahu bahwa ya karena soal Mahkamah Konstitusi maka poinnya jadi rendah. Jadi Ganjar mesti dipersiapkan juga untuk bisa menipu secara metodologis. Oke, tapi saya kira gini kan bagus ya, mesti kita dorong karena tiga tiga kandidat ini harus punya diferensi masing-masing dong ya. Kalau kemarin kan positioningnya kita orang masih mencoba membayangkan bahwa kalau Pak Prabowo itu sejak awal mendeklar dia bagian penerus dari pemerintahnya Jokowi. Sementara Ganjar dalam posisi ambigu. Anies sendiri juga kemarin karena ada faktor Caimin juga tidak berani terbuka gitu menyatakan diferensiasi terhadap Pak Prabowo gitu. Harusnya memang Ganjar terutama itu semakin kalau dia mau bangun ceruk pasar yang tersendiri dia harus mulai semakin menjauh dong kutubnya dari Pak Jokowi. Begitu juga dengan Anies harus mulai berani frontal terhadap Pak Jokowi gitu. Nah itu keunggulan Ganjar di situ dibandingkan Anies misalnya. Kalau Anies masih ragu-ragu, kan orang kan bilang lo Ganjar aja kasih poin 5 kok pada Jokowi, kenapa Anies nggak mau kasih poin 3 misalnya kan? Oh ada Caimin di situ tuh, itu soalnya tuh. Tapi kita nggak peduli dengan itu. Kita mau tahu keunggulan berpikir dan kejujuran untuk memberi nilai pada Presiden Jokowi itu diperlukan. Karena mereka ini akan jadi pengganti Jokowi, maka mesti ada difference itu, pembeda dengan Jokowi kan. Nah, Anies misalnya akan satu waktu akan ditanya tuh, menurut Anda IKN itu layak apa enggak? Oh, saya nggak taruh itu di dalam, Anies bisa bilang, saya tidak taruh itu di dalam program. Iya, tapi menurut Anda layak enggak punya program yang sedang dijalankan oleh Jokowi? Itu akan ditagih. Jadi sebetulnya siap-siap aja. Karena saya hanya mengucapkan poin-poin dasar supaya publik mengerti bahwa nanti debat itu harus pada poin-poin dasar itu. Jadi kita akan lihat platform Anies tentang lingkungan, apa bedanya dengan Jokowi, apa bedanya misalnya dengan Ganjar. Nah kalau Ganjar udah mulai kasih kritik, maka Ganjar mengambil posisi seperti Anies sebetulnya kan. Nah kita tinggal tunggu apakah gengnya Anies atau grupnya Anies ini termasuk Caimin mampu nggak kasih evaluasi yang bahkan belum melampaui Ganjar. Jadi itu fairnya di situ. Jadi kalau Ganjar kasih 5, ya mesti Anies kasih 3 tuh. Oke, dan tapi artinya Ganjar berani ngambil risiko itu atau mungkin jangan-jangan bukan ngambil risiko, dia tidak sadar ada kalkulasi di belakang yang harus dia perhitungkan gitu. Ya mungkin nggak sadar aja bahwa ada Mahfud MD di situ. Tapi itu biarin, itu urusan perselisihan internal PDIP kan. Dan Ya. itu memang konsekuensinya karena Pak Mahfud adalah bagian dari Jokowi, maka Ganjar kritik Jokowi tentu Mahfud merasa jangan gitu dong. Ya kalau begitu nggak usah kasih kritik. Orang anggap bahwa ya kalau begitu Ganjar itu masih ada di bawah asuhan Jokowi. Ini masalahnya karena feodalisme itu nggak mau kita tuntaskan. Lain dengan Pak Prabowo udah bilang tegak lurus dengan Jokowi, maka adanya Gibran di situ ya udah satu paket, itu lebih jujur sebetulnya. Walaupun kritik orang tetap ada bahwa secara etis nggak bisa sebetulnya Ganjar itu Gibran itu diloloskan tuh. Tetapi udah itu udah jadi fakta politik, tinggal membelanya bagaimana dengan argumentasi itu urusan kecerdikan Gerindra lah. Ya, ya. Dan saya kira kan kita mesti dorong publik nanti ketika datang ke TPS itu mereka udah tahu dengan segala konsekuensinya. Ketika memilih Pak Prabowo dan Gibran itu apa konsekuensinya, begitu ketika memilih Ganjar begitu juga, dan Anies juga seperti itu gitu. Artinya Ya. konsekuensi kebijakan yang saya maksud, dan seperti apa Indonesia ini akan dibawa gitu. Ya itu ukuran-ukuran makro memang mesti dikalkulasi oleh para capres ini. Kalau mengatakan ya lingkungan akan kami perhatikan, ya biasa aja tuh. Tetapi apa ongkos ekonomi dengan tidak memperhatikan lingkungan, itu mesti diukur. Kalau lingkungan mau diandalkan, itu berarti semua hukum harus berbasis pada hukum lingkungan. Hukum ekonomi mesti berinduk pada hukum lingkungan, hukum perburuan begitu, macam-macam. Jadi konsekuensi dari memilih paradigma adalah mengucapkan argumentasi selurus-lurusnya, jangan dibengkok-bengkokin gitu. Nah, bagian-bagian ini yang saya kira nggak mungkin ada kalau programnya ditentukan oleh KPU. Itu sialnya. Jadi KPU mestinya hentikan aja semua anggaran yang untuk debat capres, alihkan anggaran itu ke kampus, ke LSM tuh. Jadi KPU mending anggarannya itu dikirim ke Brawijaya, dikirim ke Unhas, dikasih ke LBH, dikasih ke Kontras, supaya LSM dan universitas
bisa punya anggaran untuk menghadirkan capres-capres ini. Dan itu lebih berguna sebetulnya untuk pendidikan politik. Ya, ya, ya. Oh, oke, oke. Jadi kalau ngomong format, saya kira sejauh ini kemarin dari debat-debat yang ada, format yang kemarin salah satu yang menarik ya, Bung Rocky, karena menurut saya jauh lebih lebih bebas begitu dan juga ada entertainmentnya begitu ya. Jadi lengkaplah paket itu kemarin gitu. Ya itu pentingnya dan orang cuma dikasih temanya ini ya kisi-kisi. Kalau panitia kasih kisi-kisi saya bilang ya Anda kasih kisi-kisi tapi saya pasti ngomong keluar dari kisi-kisi itu kan. Jadi jangan diuraikan sesuatu yang memerlukan argumentasi. Nah kisi-kisi itu bahkan menghalangi argumentasi. KPU kan sering kasih kisi-kisi, ini boleh, ini nggak boleh, ngapain? Biarin aja tuh free flow, arus pikirannya itu dibuat bebas mengalir. Toh kita percaya bahwa publik Indonesia itu nggak mungkin ditipu hanya oleh spanduk-spanduk. Nah mulai sekarang ngapain pasang spanduk lagi di jalan-jalan atau poster baliho? Datang aja ke kampus, minta kami ingin hadir untuk berdebat. Nah, calon presiden kami siap untuk dipanelisi oleh dosen dari manapun. Kan itu intinya kan. Jadi partai-partai politik ini proaktif aja, datangi kampus, minta capresnya tuh diuji atau calon legislatif diuji kan. Jadi mestinya proposal politik itu datang dari partai-partai politik. Kami ingin diuji tuh. Ada model kemarin di Makassar kan enak tuh. Nggak ada lagi sering, wah ini kampusnya kampus PDIP, yang sana kampusnya NU, ini kampusnya macam-macam tuh Muhammadiyah. Jadi biarin aja semua kampus itu memanfaatkan teknologi berpikirnya untuk membuka skrup-skrup yang keratan di kepala capres-capres ini, kira-kira begitu. Ya, oke. Tadi kan Ganjar sudah mulai memberi nilai 5 untuk Pak Jokowi dalam soal penegakan hukum. Kalau Anda beri nilai untuk Ganjar dan Anies kemarin dan juga acara itu sendiri, berapa nilainya? Ya, dua-duanya di atas 6 lah. Oh, di atas 6 ya. Dua-duanya di atas 6. Saya kasih di atas 6 dulu ya. Belum saya kasih poin utamanya. Karena ini baru semester 1 buat mereka tuh. Nanti saya akan uji lagi di semester 3 dan semester 5 nanti ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap lebih tinggi dari nilainya Pak Jokowi. Yes. Berikan Ganjar. Oke. Yo. Ya, 0% ya. Bravo 0%.